Pernah kepikiran nggak kenapa kita pakai bahasa Indonesia? Dari mana asalnya, gimana berkembangnya, sampai diakui oleh dunia. Yuk, kita ikuti perjalanan seru bahasa Indonesia dari akar sejarah sampai mendunia. Semua berawal dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sejak itu, bangsa kita sepakat untuk menjunjung satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tapi, bahasa apa yang pantas untuk dijadikan sebagai bahasa persatuan? Nah, jawabannya adalah bahasa Melayu dialek Riau karena penuturnya sudah tersebar luas di Nusantara dan mudah dipelajari. Lalu, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia resmi dikukuhkan di UUD 1945 pasal 36 sebagai bahasa negara. Keren banget kan? Nah, sebelum disebut sebagai bahasa Indonesia, orang-orang di Nusantara itu sebenarnya sudah pakai bahasa Melayu. Lalu, tulisan Melayu semakin modern karena diganti memakai huruf Latin, bukan lagi aksara lama. Dan kerennya, bahasa ini sudah dipakai oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk menyatukan rakyat melawan penjajah. Nah, dari sinilah bahasa Melayu menjadi fondasi kuat untuk lahirnya bahasa Indonesia. Sekarang kita flashback ke tahun 1947, di mana tahun 1947 ini diperkenalkan ejaan Suwandi, yaitu ejaan resmi pertama setelah kemerdekaan. Setelah tahun 1947, kita bergeser ke tahun 1945 sampai 2008. Pada tahun ini diadakan beberapa kongres bahasa Indonesia untuk membahas perkembangan bahasa. Pada tahun 1972 muncul EYD, yaitu pembaruan ejaan agar lebih rapi dan seragam. Pada tahun 1975 dan 1999 diadakan seminar politik bahasa nasional untuk membahas kebijakan penggunaan bahasa Indonesia. Pada tahun 2010 terbitlah PP nomor 16 yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia di pidato resmi negara. Pada tahun 2015 mulailah diperkenalkan Puebi yang kita gunakan sampai saat ini. Dan tahun 2019 terbitlah Perpres nomor 63 tentang penggunaan bahasa Indonesia di instansi resmi pemerintahan. Perpres nomor 63 tahun 2019 ini mengatur penggunaan bahasa Indonesia diantaranya untuk peraturan perundang-undangan dan dokumen negara, pidato resmi di dalam dan di luar negeri, perjanjian antar lembaga, pendidikan nasional, layanan publik, penamaan geografis seperti gedung, jalan, merek, dan lain-lain. Jadi, bahasa Indonesia ini benar-benar hadir di seluruh aspek kehidupan. Setelah kita membahas sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kita akan membahas fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi sebagai lambang nasionalisme, identitas bangsa, pemersatu berbagai budaya, dan media komunikasi antar daerah. Nah, pada tahun 2023 itu menjadi momen bersejarah karena bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Artinya bisa dipakai dalam sidang dan dokumen resmi UNESCO. Sejajar dengan bahasa besar seperti Inggris, Mandarin, Arab, Spanyol, Rusia, hingga Portugis. Tadi kita sudah membahas mengenai bahasa Indonesia di dunia internasional. Namun, masih ada satu pertanyaan. Kenapa bahasa kita layak untuk menjadi bahasa internasional? Jawabannya adalah hal ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal meliputi bahasa Indonesia memakai huruf Latin yang mudah dipelajari. Ada tata bahasa baku dan KPMI sebagai kamus resmi. Di sisi lain ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Yang kedua, ratusan juta penutur aktif dan pasif. Yang ketiga, budaya dan pariwisata yang menarik dunia. Dan yang keempat, sikap positif penutur asli yang bangga untuk memakai bahasanya sendiri. Meskipun ada faktor yang menyebabkan bahasa kita layak untuk menjadi bahasa internasional, tentu ada tantangannya. Yang pertama adalah ancaman bahasa gaul dan serapan asing yang makin marak. Yang kedua, keterbatasan penerjemah dan guru bahasa. Dan yang ketiga, minimnya konten ilmiah dan budaya dalam bahasa Indonesia di level global. Dan yang keempat, persaingan ketat dengan bahasa Inggris, Mandarin, Spanyol, dan Perancis.
Jadi perjalanan bahasa Indonesia itu luar biasa banget ya, dari Sumpah Pemuda menjadi bahasa negara hingga bisa diakui oleh UNESCO. Tugas kita sebagai generasi muda adalah memakai bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini. Sampai jumpa.